Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kehadirat Allah di kesempatan siang ini. Allah masih memberikan kekuatan iman dan Islam sehingga kita sanggup dan bisa melakukan rangkaian ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan dari seluruh ketaatan, dari amalan yang kita lakukan baik wajib ataupun sunnahnya, dikabul dan diterima oleh Allah menjadi amalan terbaik kelak nanti di alam akhirat. Sanjungan salawat dan juga salam semoga Allah tetap curah limpah ruahkan untuk panutan alam, figur dunia akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Muharram adalah bulan hurum, bulan mulia dan emang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, yang artinya wallahu a'lam bimuradihi, hanya dia Allah yang maha tahu akan kandungan ayat Quran ini. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah. Ketika Allah ciptakan langit dan Allah ciptakan bumi, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditafsirkan oleh baginda Rasul, 4 bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan satunya terpisah adalah bulan Rajab. Maka jelas bahwa saat ini kita berada di bulan Muharram, bulan yang istimewa, bulan nan mulia, bulan nan agung dan emang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipungkiri lagi oleh kita sekalian. Maka amalan di bulan Muharram yang menjadi uruf kebiasaan umat Islam adalah ngingetin mereka kepada anak-anak yatim yang mana mereka sudah tidak berayah, yang mana ayahnya telah meninggal dunia. Maka saat ayahnya meninggal dunia itulah kita harus punya nilai perhatian kepada mereka semuanya. Sebagaimana baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pun ternyata punya perhatian besar kepada anak-anak yatim. Bahkan Nabi pun ternyata memuliakan mereka, anak-anak yatim, sehingga dalam satu riwayatnya banyak sekali baginda Rasul menganjurkan orang-orang Islam untuk cinta sayang kepada mereka
anak-anak yatim. Maka tidaklah salah apabila kita jadikan bulan Muharram ini menjadi bulan menyantuni anak yatim. Kalau seandainya ada orang yang bilang gak perlu kita santuni anak yatim di bulan Muharram, gak ada yang disebutkan dengan contohan dari Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang dikatakan perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Artian adalah tazkirah, orang-orang Islam mengadakan santunan anak yatim di bulan Muharram untuk mengingatkan, untuk sebagai nasihat kepada halayak ramai dalam tubuh umat Islam itu sendiri, agar mereka ingatannya kembali kepada anak-anak yatim. Karena luar biasa manusia itu kalau seandainya tidak diberikan peringatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat Qur'annya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena peringatan itu amat sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Bahkan di lain ayat Allah pun menyebutkan, fadzakir fa innaka anta mudzakir. Berilah peringatan oleh kau wahai Rasul, sungguh kau adalah menjadi orang yang memberi peringatan. Artian dalam hal ini, bulan Muharram diadakannya santunan anak yatim, tazkirah, memberi peringatan kepada umat yang lain di antara orang-orang Islam, agar mereka sadar dari harta benda yang dimilikinya, dari rezeki yang berlimpah ruahnya, ada haknya di antara orang-orang yatim. Jangan dilupakan oleh kita. Demi Allah, yang namanya manusia terkadang lupa ketika dia memperoleh kenikmatan, lupa ketika mereka diberi kebahagiaan, lupa mereka ketika diberi karunia oleh Allah, akan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu di antara kesempurnaan nilai syukur kita adalah saling mampu dan bisa berbagi dengan anak-anak yatim. Bahkan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menyebutkan, at-tuhibba ayyalina qalbuka wa tudrik hajataka. Maukah kau hatinya menjadi lunak lembut, bahkan hajatmu, keperluanmu disempurnakan dan dikabulkan oleh Allah. Nabi sebutkan, irhamil yatim, sayangi anak yatim. Ciri tanda kita sayang kepada anak yatim, dari harta benda yang kita miliki, dari gaji yang kita peroleh, dari juga uang yang kita miliki, kita bagi dengan mereka, kita santuni mereka. Dan ketika kita santuni mereka, jangan pernah kita memilih dan memilah mana anak yatim yang harus saya santuni. Jangan. Maaf, kadang-kadang suka ada orang yang ketika dia ingin memberi santunan kepada anak anak yatim yang berprestasi, anak yatim yang tidak berprestasi tidak dikasih santunan. Anak-anak yatim yang tidak berprestasi tidak akan diberi sumbangan. Anak-anak yatim yang tidak berprestasi, kadang-kadang mereka enggan untuk memberikan santunan kepada mereka. Jangan. Siapapun anak yatimnya yang apabila ayah kandungnya meninggal dunia, berhak dia untuk menerima santunan daripada kita sekalian. Oh, enggak perlu kita menyantuni anak yatim sebulan Muharram, setahun sekali. Yang perlu adalah tiap hari, karena kebutuhan yatim adalah bukan setahun sekali. Benar, tapi setidaknya di setiap tahun sekali kita memberikan ingatan-ingatan kepada orang-orang Islam yang lain. Ya, jangan sekali cibir, jangan sekali nyinyir, bahkan sampai melecehkan, mencemoohkan. Ngapain ngadain santunan anak yatim segala, ria, sum'ah, sombong dan sebagainya. Ya udah, jangan suka begitu. Di antara orang Islam yang mau mengadakan santunan anak yatim itu udah hebat, udah bisa dalam 1 tahun sekalinya bisa menyantuni anak yatim. Kalau bisa ya sebulan sekali,
kalau bisa lagi seminggu sekali, kalau bisa lagi setiap hari kita berikan santunan anak yatim. Itu hebat. Bang, baginda Rasul pun dalam hal ini menyebutkan dalam satu riwayat hadisnya, kafilul yatim, menanggung kehidupan anak yatim. Yatim bukan sekedar butuh harta benda, anak yatim bukan sekedar butuh uang di antara kita, anak yatim bukan sekedar butuh yang dikatakan biaya, tapi anak yatim butuh cinta dan kasih sayang. Di masyarakat juga ada ibu bapak sekalian, jemaah sekalian, susah anak yatim dikasih taunya, bandel-bandel, hara rese, menikah hese dibaca anak-anak baladur segala indahnya. Ingat, karena mereka kurang kasih sayang. Kalau kasih sayangnya dicumponi oleh kita, kalau kasih sayangnya juga terpenuhi oleh kita, insya Allah ada yang ditakuti oleh dia, ada yang disegani oleh dia, ada yang jadi figur bagi dia, sehingga dia tidak nakal, tidak bandel, tebader, sebab ada yang nanggung kasih sayangnya. Kita orang-orang Islam, insya Allah. Ingat, baginda Rasul bukan sekedar memerintahkan sayang kepada anak yatim, bahkan kata Nabi, wamsah ra'sahu, belai, usap kepalanya. Membelai kepala anak yatim ibadah, membelai kepala anak yatim mulia dan ciri tanda cinta dan kasih sayang. Nah, ini dia nih, jarang sekali kita paham. Belai kepala si yatim, bila anaknya laki-laki, belainya di depan sampai tengah dibelai. Di tengah kita baca sholawat minimal. Ketika kita belai si anak yatim nih, yang laki-laki belai sama kita sampai di tengah, di depan sampai ke tengah. Kalau anak perempuan yang masih kecil, yang belum balik, dibelainya, diusap kepalanya dari tengah kepalanya ke bawah, ke belakang. Itu cara sunnah Nabi. Kalau perlu lagi, lebih afdolnya ketika kita memegang di atas kepalanya ubun-ubunnya, kita bacain surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Terus ingat, simpan di dadanya si yatim. Bacakan oleh kita surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Insyaallah saat kita mengusap kepala anak yatim sambil dibacakan dua surah tadi, ini si anak yatim akan jadi anak yang soleh, terhindar daripada kemaksiatan, terlebih perzinahan, insya Allah. Ingat, kebahagiaan yatim bahagia kita, senang yatim senang kita, tawa yatim tawanya kita, sedihnya yatim sedihnya kita. Maka kita tak akan pernah ridho, kita tak akan pernah rela kalau seandainya ada di antara anak-anak yatim sampai menangis, sampai sengsara, sampai kehidupannya tidak terurus dan terlantar, tak ada yang mengurusinya. Ayo kaum muslimin wal muslimat, Muharram dan berkah, kita undang keberkahan dengan cara saling berbagi, memberikan santunan kepada anak-anak yatim. Harapan mudah-mudahan kita yang menyantuni anak yatim, Allah berkahi harta benda kita, Allah sampaikan hajat kebutuhan kita, dan anak-anak yatim yang kita urus, insya Allah mereka menjadi penerus umat, menjadi penerus bangsa yang handal, yang bisa menjawab segala bentuk permasalahan negara, baik juga agama kita Islamnya, insya Allah. Mudah-mudahan dalam kajian ini memberikan motivasi, memberikan dorongan buat kita sekalian, termasuk saya pribadi, untuk kembali cinta sayang
kepada anak-anak yatimnya. Billahi taufik wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.